Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Wulandari, Prodi Ilmu Hukum Paralel. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perikatan. Materi yang akan saya jelaskan ialah pengertian hukum perikatan, dasar hukum perikatan, asas-asas dalam hukum perjanjian, wan prestasi, macam-macam perikatan, terhapusnya perikatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang pihak atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Prestasi menurut undang-undang ada 3, yaitu menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan suatu perbuatan. Dasar hukum perikatan. Berdasarkan KUH Perdata, terdapat 2 sumber adalah sebagai berikut. Perjanjian atau kontrak. Bukan dari perjanjian atau dari undang-undang. Hak dan kewajiban ditentukan oleh undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Perikatan yang terjadi karena undang-undang semata. 2. Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia. Menurut hukum terjadi karena perbuatan yang diperbolehkan, sah atau tidak melanggar hukum. Bertentangan dengan hukum, tidak sah atau melanggar hukum. Asas-asas dalam hukum perjanjian. Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam buku 3 KUH Perdata, yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Asas kebebasan berkontrak, pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas konsensualisme atau perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal yang pokok. Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu 1. Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri. Pasal 1321 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kehilafan atau diperoleh dengan paksaan penipuan. Yang kedua, cakap untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, mengenai suatu hak tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Wan prestasi. Timbul apabila salah satu pihak atau debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Misalnya, ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Akibat-akibat wan prestasi diantaranya membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi meliputi 3 unsur, biaya, rugi, dan bunga. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pasal 1247 dan pasal 1248 KUH Perdata. Peralihan resiko, pasal 1237 KUH Perdata. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di antara kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Next, macam-macam perikatan. Perikatan bersyarat, perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang belum terjadi dan belum tentu akan terjadi. Perikatan dengan ketentuan waktu. Perikatan dengan ketentuan waktu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada waktu yang tertentu. Perikatan alternatif. Perikatan alternatif adalah suatu perikatan di mana debitur berkewajiban melaksanakan 1 dari 2 atau lebih prestasi yang dipilih, baik menurut pilihan debitur, kreditur, atau pihak ketiga. Perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung. Perikatan dengan ancaman hukuman perikatan di mana debitur diwajibkan melakukan sesuatu jika perikatannya tidak dipenuhi. Terhapusnya perikatan.
Perikatan bisa dihapus jika memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata. Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Pembaharuan utang, novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersama timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Ada 3 macam novasi, yaitu novasi objektif, novasi subjektif pasif, novasi subjektif aktif. Novasi objektif di mana perikatan yang telah ada diganti dengan perikatan lain. Sedangkan subjektif pasif di mana debiturnya diganti oleh debitur lain. Novasi subjektif aktif di mana krediturnya diganti oleh kreditur lain. Perjumpaan utang atau kompensasi. Percampuran hutang bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada suatu orang, maka terjadilah hukum suatu percampuran utang dan oleh sebab itu piutang dihapuskan. Pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Baiklah, demikian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.